Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya yang bernama Muhammad Dedi Setiawan dan saya Oktavianova Ramadan akan mempresentasikan tentang kekerasan dalam pacaran. Baik, yang pertama kami akan menampilkan sebuah video terlebih dahulu tentang kekerasan dalam pacaran. Baik, mungkin langsung saja masuk langsung ke dalam materinya. Yang pertama yaitu tentang, ada yang tahu nggak sih tentang apa itu kekerasan dalam pacaran, teman-teman? Ayo yang tahu boleh menjawab. Mungkin Mbak siapa ya? Catur Nggak tahu, Kak. atau yang lain? Sofi? Atau siapa yang tahu kekerasan pacaran itu apa, seperti apa? Baik, kalau belum tahu mungkin masuk langsung ke dalam materinya. Apa itu sih kekerasan dalam pacaran? Kekerasan dalam pacaran adalah kekerasan psikologis dan fisik yang dilakukan untuk memperoleh kontrol dan kekuasaan atas pasangan sebagai tindakan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota dalam hubungan saat dalam berpacaran. Selanjutnya ada data kekerasan dalam pacaran nih. Menurut data Kemen PPA 2020, kekerasan dalam pacaran sebanyak 4.026 kasus. Pada awal 2022 hingga April, tercatat 8.884 kasus. Dengan korban laki-laki 1.404 dan perempuan 8.192. Kekerasan dalam pacaran tetap di posisi kedua dengan 1.498 kasus, menunjukkan tren peningkatan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran. Yang pertama yaitu fisik. Kekerasan fisik melibatkan yang melalui tubuh pasangan secara langsung. Contohnya memukul pasangan saat marah, menampar karena kesal pada ucapan pasangan, menendang pasangan karena tidak menuruti kehendak pelaku, memaksa pasangan untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan. Yang kedua ada non-fisik. Kekerasan ini berupa ucapan atau tindakan yang menyakiti perasaan atau merendahkan harga diri pasangan. Contohnya, menghina pasangan dengan kata-kata kasar seperti bodoh atau tidak berguna, mengancam atau menyakiti pasangan jika tidak menuruti keinginannya, membuat lelucon seksual yang merendahkan martabat pasangan di depan orang lain. Yang ketiga ada ekonomi. Kekerasan ekonomi terjadi ketika salah satu pihak memanfaatkan pasangan untuk keuntungan finansial. Contohnya, meminjam uang dari pasangan tetapi tidak pernah mengembalikannya. Memaksa pasangan untuk membiayai seluruh kebutuhan hidupnya. Selanjutnya ada mengontrol pengeluaran pasangan dengan melarang atau membeli barang tertentu.
Yang keempat ada pembatasan aktivitas. Kekerasan ini dilakukan dengan membatasi kebebasan pasangan untuk berinteraksi atau menjalani kehidupan sosial. Contohnya, melarang pasangan untuk bertemu keluarga atau teman-temannya, memeriksa ponsel pasangan secara rutin untuk mengontrol percakapan. Selanjutnya ada memaksa pasangan untuk menghindari kegiatan tertentu seperti mengikuti organisasi atau komunitas dengan alasan posesif. Selanjutnya ada penyebab kekerasan dalam pacaran akan dibacakan oleh teman saya yaitu Didi Setiawan. Oke, penyebab kekerasan pacaran dalam pacaran itu ada 3. Yang pertama, emosi belum stabil, yaitu kekerasan dapat terjadi karena pelaku belum mampu mengelola emosinya, terutama saat menghadapi situasi yang dianggap tidak sesuai dengan harapan. Contoh, marah besar dan memaki pasangan hanya karena pasangan terlambat membalas pesan. Melakukan kekerasan fisik seperti memukul atau mendorong karena pasangan membatalkan janji untuk bertemu. Terus merusak barang milik pasangan saat terjadi pertengkaran. Yang kedua, yaitu dorongan seksual. Kekerasan ini terjadi karena pelaku memaksakan kehendak untuk memenuhi hasrat seksual tanpa menghormati batasan atau persetujuan pasangan. Contohnya, yang pertama, memaksa pasangan untuk mengirim foto seksual atau tidak senonoh. Yang kedua, mengancam akan mengakhiri hubungan jika pasangan mereka menolak berciuman atau berhubungan seksual. Yang ketiga, melakukan kekerasan fisik saat pasangan menolak permintaan seksual. Terus yang ketiga yaitu budaya patriarki. Kekerasan ini sering terjadi karena pandangan bahwa laki-laki itu lebih superior dibandingkan perempuan. Sehingga mereka memiliki hak untuk mengontrol atau mendominasi pasangan. Itu contohnya melarang pasangan perempuan untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan karena dianggap tidak perlu. Yang kedua, memaksa pasangan untuk menuruti semua keputusan tanpa memberikan ruang untuk berdiskusi. Yang ketiga, mengatur penampilan pasangan dengan alasan bahwa laki-laki berhak menentukan cara berpakaian perempuan. Oke, selanjutnya Mas Tian di slide selanjutnya. Sudah Oke, itu. yang selanjutnya yaitu dampak kekerasan dalam pacaran berdasarkan kategorinya. Yang pertama yaitu fisik. Kekerasan fisik dapat meninggalkan dampak langsung pada tubuh korban yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Luka fisik ini juga tidak hanya membahayakan kesehatan korban, tetapi juga dapat memperburuk kualitas hidupnya. Contohnya, luka atau memar akibat dipukul atau ditampar. Cedera berat seperti patah tulang akibat tindakan kekerasan, terus didorong keras atau ditendang. Terus yang keempat, kehamilan yang tidak diinginkan karena memaksa berhubungan seksual tanpa alat kontrasepsi. Yang terakhir, dipaksa melakukan aborsi sehingga membahayakan kesehatan tubuh dan mental korban. 2. Psikis. Kekerasan dapat menyebabkan gangguan mental yang dapat buruk pada kesejahteraan emosional korban. Trauma psikologis ini yaitu dari kekerasan yang bisa berlangsung lama, bahkan setelah hubungan berakhir. Contohnya yaitu mengalami depresi berat, hingga kehilangan semangat hidup akibat hinaan atau kekerasan emosional. Terus kecemasan yang berlebihan, itu seperti takut menjalin hubungan yang baru karena pengalaman kekerasan sebelumnya. Terus merasa rendah diri dan tidak percaya pada kemampuan diri sendiri karena selalu direndahkan oleh pasangan.
Yang terakhir yaitu ketergantungan emosional seperti merasa tidak bisa hidup tanpa pasangan meskipun terus mengalami kekerasan. Ketiga, sosial. Kekerasan ini juga memengaruhi hubungan korban dengan lingkungan sosialnya. Korban seringkali kehilangan dukungan sosial karena stigma atau akibat isolasi yang dilakukan oleh pasangan. Contohnya yaitu yang pertama dikucilkan oleh teman atau keluarga karena pasangan melarangnya bergaul dengan lain. Yang kedua, menghadapi stigma dari masyarakat seperti dianggap lemah atau tidak berharga. Terus yang ketiga, kehilangan pekerjaan karena mengalami cedera fisik atau tekanan mental sehingga tidak mampu bekerja secara optimal. Yang terakhir, karir terhambat karena pasangan melarang untuk mengejar ambisi pribadi. Oke. Selanjutnya, ada cara mencegah kekerasan dalam pacaran. Untuk menghindari dan mengatasi kekerasan dalam pacaran, periksa latar belakang pasangan. Selanjutnya ada bangun hubungannya sehat dengan keterbukaan dan komunikasi, serta tegas terhadap pelanggaran komitmen. Hindari hubungan yang didominasi satu pihak, dan jika kekerasan terjadi, segera jauhi pasangan. Minta bantuan orang terdekat, kumpulkan bukti dan laporan ke pihak berwajib jika jiwa terancam. Konsultasikan masalah ke lembaga perlindungan atau psikolog untuk pemulihan dan pastikan nomor darurat tersimpan di ponsel sebagai langkah antisipasi. Cegah kekerasan dalam pacaran, kenali tanda-tandanya, fisik, verbal, emosional, atau seksual. Hubungan sehat itu saling menghormati, jangan takut bicara dan minta bantuan jika mengalami kekerasan. Nah, jika teman-teman mengetahui ini atau mengalami kekerasan dalam pacaran, bisa menghubungi lembaga HAM perempuan atau hubungi nomor yang tercantum di layar handphone kalian. Baik, presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.